Bismillahirrahmanirrahim. Wasala yasilus silah, sesuatu yang sampai atau terhubung dengan erat. Hubungan yang erat yang sulit untuk dipisahkan. Silah. Anda pernah dengar istilah silaturahim? Silaturahim, hubungan kasih yang sangat erat, yang sulit untuk dilepaskan. Bukan saat kumpulnya, ini seringkali keliru ini. Ya. Silaturahim itu terwujud bukan saat kumpulnya, tapi saat Anda berpisah setelah momentum pertemuan itu terjadi. Kalau Anda bertemu dengan kawan-kawan Anda menyapa, wajar karena Anda melihat orangnya. Karena Anda berjumpa dengan sosoknya. Yang paling hebat itu setelah Anda berpisah, masih ada hubungan kasih antara Anda dengan kawan Anda, sehingga Anda mendoakan dia dalam kebaikan. Dalam sujud Anda doakan, dalam doa Anda sertakan. Itu yang dimaksudkan hubungan yang erat, yang sulit untuk dipisahkan. Nah, hubungan yang melatih kita supaya terhubung dengan Allah erat dan sulit dipisahkan. Bukan hanya saat Anda terhubung dalam ibadah, tapi selesai ibadah Anda masih terhubung dengan Allah. Jalan ingat Allah, makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah. Maka ibadah yang melatih kita supaya terhubung erat dengan Allah, dirubah kalimatnya menjadi salat. Dalam bahasa sering diartikan dengan doa, karena dengan doa itu terhubung erat Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah setiap aktivitas kita seringkali dibuka dengan doa. Tunjukkan pada saya, mohon maaf ya, tunjukkan pada saya di kepercayaan mana yang dianggap sebagai agama yang setiap aktivitasnya melekat dengan doa. Coba lihat, kita bangun tidur ada doanya, Anda cuci tangan ada doanya, Anda makan ada doanya, Anda melepas pakaian ada doanya, pakai pakaian ada doanya, urusan ke toilet pun ada doanya, bahkan langkahnya diatur, masuk kiri keluar kanan, masuk masjid pun ada doanya, langkahnya diatur, masuk kanan keluar kiri. Tunjukkan. Dan doa itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan, tapi itu bangunan kita, konsepsi kita antara kita dengan Allah supaya ada ikatan. Bahkan kata Nabi, lihat kalimatnya, saat Anda tidak tahu doanya pun cukup ucapkan kalimat Allah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringi kalimat Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah, abtar, terputus hubungan dia dengan Allah, gak ada nilai pahalanya. Bukan sekedar pahala yang penting, tapi hubungan Anda dengan Allah. Mau duduk, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau minum, bismillah. Ba di sana itu fungsinya ilsaq, musahabah. Ada 14 jenis ba dalam bahasa Arab. Lihat di kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari, halaman 15 sampai 59. Di situ ada 14 makna huruf ba. 14 makna. Ba dalam kalimat bismillah itu al-ilsaq wal musahabah. Ilsaq itu sesuatu yang sangat dekat. Makanya lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq, karena merekatkan satu dengan yang lainnya. Kenapa kalimat bismillah di situ menggunakan ba fungsinya ilsaq? Artinya orang yang akan mengerjakan sesuatu menyebutkan bismillah, seakan-akan kalimat Allah melekat dalam dirinya. Bismillah, saya akan minum karena Allah. Dan ketika dia minum, dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa dilihat oleh Allah, dia merasa diawasi oleh Allah. Karena itulah orang-orang yang menyebutkan kalimat Allah punya hubungan dengan Allah. Ketika akan minum bismillah, dia tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika akan dia minum bismillah, dia tahu Allah lihat. Telunjuk yang selalu digunakan untuk tahiyat dalam salat, membangun hubungan dengan Allah. Telunjuk yang digunakan untuk tahiyat tidak akan pernah mengerjakan maksiat. 9 kali Anda gerakan, Anda ucapkan tahiyat. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9 kali. Mustahil telunjuk ini ketika selalu digunakan untuk tahiyat, Anda gunakan untuk maksiat. Tanda tangan proyek yang tidak disukai oleh Allah, menulis sesuatu dalam media sosial yang dilaknat oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, mustahil. Lisan yang digunakan untuk mengucap kalimat Allahu Akbar tidak akan pernah mengagungkan yang lain selain Allah. Lisan yang digunakan mengucap kalimat yang baik-baik dalam salat tidak akan pernah digunakan untuk mengucapkan kalimat yang kotor di luar salat. Karena itulah orang yang salatnya benar, yang kenal dengan Allah, maka perhatikan, bukan saat salat saja dia kerjakan. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, paling kanan agak sedikit ke atas. Lihat konsepsinya. Fa idza qadaitumus shalah, maka jika salat telah tuntas Anda kerjakan, fadhkurullaha,
Maka orang yang salatnya benar, dia akan langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salat yang dia kerjakan menjadikan dia ingat Allah. Qiyaman, mau dia langsung berdiri, ingat Allah. Begitu selesai salat, Anda keluar, ingat Allah. Orang yang ingat Allah tidak akan melangkahkan kaki keluar masjid dengan kaki kanannya, pasti kiri. Orang yang ingat Allah tidak akan tertukar sandal. Begitu dia menggunakan sandal orang lain, maka hatinya akan berkata, ini bukan punya kamu, tinggalkan. Karena ingat Allah. Wa qu'udan, duduknya ingat Allah. Wa ala junubikum, bahkan sedang tiduran pun ingat Allah. Ketika setiap orang beringat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitasnya, maka yang terjadi Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ayat 191 ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Lihat langit, ingat Allah. Orang melihat langit cuma lihat bintang. Bintangnya bagus ya. Orang ini Masya Allah. Ada orang geologis, dia praktek, dia cari batu macam-macam untuk menemukan mineral. Masya Allah. Pernah terjadi di Libya. Kami sempat mengajar di kalangan teman-teman minyak. Ada orang yang sebelum belajar, begitu melihat batu, nih Ustaz, luar biasa batu ini, ada kodenya. Satu begini, satu begini. Setelah dia belajar, balik lagi apa kalimat yang keluar di lisannya? Masya Allah. Masya Allah. Kalau bukan Allah yang menciptakan Ustaz, tidak ada tanda antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa bedakan begini, begini, dan begini. Perhatikan. Perubahan terjadi. Ini yang disebut di hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Jilid yang pertama, Kitabul Muqaddimah. Posisi paling kiri sebelah atas dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Sikap ini yang dibangun dengan pendekatan kepada Allah, melahirkan konsepsi apa yang disebut dengan ihsan namanya. Jadi kalau seseorang sudah dalam aktivitasnya selalu ingat Allah, maka dia akan memastikan semua aktivitasnya sebagai ibadah, dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan kalimatnya. Ketika ditanya Nabi Muhammad SAW tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah, dan engkau merasa dilihat oleh Allah sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Jangan bayangkan. Ini ihsan namanya. Mau makan, merasa dilihat Allah. Mau duduk, merasa dilihat Allah. Mau sholat, sangat merasa dilihat Allah. Itu ihsan. Dan ibadah pertama yang disebutkan di Quran, salat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah dia yakin terhadap Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, dia coba sempurnakan salatnya. Nah, ikhwas sekalian, sekarang persoalannya, jika kita ingin menghadirkan kekhusyuan dalam salat yang dimaksudkan, menikmati salatnya dan berdampak dalam kehidupan, sebelumnya coba dievaluasi dulu. Dari sekian salat yang telah kita tunaikan, berapa persen dari salat itu yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Antum kerja ingat Allah tidak? Makan ingat Allah tidak? Mendidik anak ingat Allah tidak? Saya cek ya, saya cek. Kalau bapak ibu kedatangan tamu, baik. Bikin makanan tidak? Siapkan makanan? Siapkan minuman? Kenapa? Halo? Karena ada tamu. Lihat, orang yang ingat Allah akan beda cara berfikirnya dengan orang yang barangkali belum sampai hubungan dengan Allahnya terjalin dengan kuat. Perhatikan bahasa nabinya. Orang yang dekat dengan Allah ketika kedatangan tamu, kalimat pertama yang muncul yang disentuh imannya. Lihat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ternyata orang ini membuat makanan, minuman, memuliakan tamu. Bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Ketika dia punya hubungan dengan Allah, semuanya karena Allah, lillah. Jadi ketika saya mau buat minuman, bukan karena orang lain mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Kalau Allah nggak perintahkan, belum tentu saya kerjakan. Kalau cuma bikin minuman, makanan karena tamu datang, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Yang belum beriman pun begitu juga. Silahkan bertamu pada non-muslim, Anda datang, dia akan siapkan minuman. Anda siapkan makanan. Lantas apa perbedaan Anda dengan yang lainnya? Yang membedakan adalah keimanan kita kepada Allah. Maka Masya Allah, saya buat minuman karena Allah perintahkan untuk itu. Maka hasilnya apa? Akan ada perbedaan. Anda kalau kerjakan segala hal untuk kepentingan manusia, dunia, bukan karena Allah, maka umumnya, maaf, seringkali hadir kecewa. Tiba-tiba sudah pesan makanan banyak, tamu nggak datang.
Afwan akhi, maaf Pak, saya nggak bisa datang. Ada acara mendadak. Ya, kok ya Pak? Nggak apa-apa. Tapi Anda kecewa karena makanan sudah dibuat, macam-macam dan sebagainya. Tapi ketika Anda kerjakan karena Allah, yang Anda kejar bukan hasilnya. Ingat, dalam pahala itu ada dalam prosesnya, bukan hasilnya. Mau tamunya datang, mau tidak, yang penting saya kerjakan perintah Allah. Begitu tamunya katakan, maaf Pak, saya nggak bisa datang, ada acara penting. Oh baik Pak, mudah-mudahan acaranya lancar, baik dan sebagainya. Bapak tidak apa-apa, tidak apa-apa Pak. Malah Allah karuniakan makanan lebih buat saya hari ini, lumayan. Masya Allah. Nikmat gitu kan, enak. Nah bagaimana kita bisa membangun hubungan itu? Kalau hubungan Anda sudah dekat, ada ikatan yang sangat kuat. Ikatan dalam bahasa Arab disebut dengan akada. Akada. Ya, karena itu dalam pernikahan dibuka dengan akad. Ya, ketika Anda mengucapkan kalimat, dibuka dengan ijab dulu. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan, hei fulan, dengan putih saya fulana binti fulan fulana, dan seterusnya. Dengan mas kawin sekalian, ya sekian dibayar tunai. Maka Anda katakan saya terima nikahnya, kawinnya si fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu kalimatnya disebut dengan akad. Kenapa disebut dengan akad? Karena dengan kalimat itu terikat kuat hubungan Anda antara Anda dengan istri Anda. Antara Anda dengan keluarga baru Anda. Saking kuatnya disebut dengan mahram bil musaharah. Seperti mahram, kuat. Yang tadinya anak laki-laki ini nggak boleh melihat ibu mertuanya terbuka hijabnya, sekarang jadi boleh. Yang tadinya tidak boleh menyentuh tangan ibunda mertuanya, sekarang jadi boleh. Akad. Nah, ketika hubungan Anda kuat dengan Allah, dilatih dalam ibadah, dimanapun terikat Anda dengan Allah, maka konsepsi ikatan ini berubah jadi pedoman kehidupan. Dari akadah jadi akidah. Akidah. Akidah itu bukan sekedar keyakinan, tapi keyakinan Anda yang mengikat Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terbangun hubungan yang kuat antara Anda dengan Allah. Konsepsinya disebut dengan akidah.